Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu baru-baru ini ada seorang yang diduga Habib itu berceramah dengan nada rasis, yaitu dengan menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo ini belum lama dilantik ya, itu sudah ada yang rasis, yang memburuk-burukkan Prabowo dengan julukan adalah kucing Asia, sambil menyanyikan kucing, kucing, kucing. Itu diduga seorang Habib ya teman-teman. Nah, lalu apakah benar ya orang tersebut itu adalah Habib? Oke teman-teman, jadi ini saya akan tampilkan yaitu video tentang terkait masalah Pak Prabowo yang disebut oleh bonekanya Pak Jokowi. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ada seorang diduga Habib justru membuat pernyataan-pernyataan rasis dengan mengatakan Pak Prabowo adalah kucing. Bahkan sempat dengan ledekan-ledekan, ya kucing, kucing, asu orang ini. Orang ini asu ini. Asu ini bajingan ini orang ini. Sudah berani melecehkan seorang presiden yang baru dilantik hari ini, Bapak Prabowo. Dan isu di luar sana yang sudah digelorakan, digelembungkan untuk menakut-nakuti para konten kreator yang selama ini membahas mengenai nasab palsu Batawi. Setelah pelantikan Bapak Prabowo akan digulungkan semua, ternyata itu adalah opini yang sesat dan menyesatkan, dan justru kontradiksi dengan pernyataan seorang oknum Habib bin Duga melecehkan Bapak Prabowo dengan menyebut kucing, kurang ajar, asu. Belum lama dilantik Bapak Prabowo, hari ini loh resmi jadi presiden Indonesia. Kenapa dibilang kucing dan dinyanyikan dan bahkan dibilang bonekanya Jokowi? Ini kan asu bajingan kurang ajar nih orang ini. Untuk lebih lengkapnya, coba Anda saksikan VT berikut ini. Prabowo Subianto adalah macan Asia, betul? Dan mati-matian kita dukung 2019. Apakah benar-benar dia macan Asia? Ternyata dia kucing meong. Betul? Ternyata kucing. Kucing, 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 kucing takut sama tikus. Tapi saya melihat pesimis. Kenapa? Dia mengatakan saya adalah belajar, guru saya adalah Jokowi. Dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Para Cina-Cina cukong yang 9 naga, sekarang 10 naga katanya. Sekarang 10. Inilah yang mempunyai proposal roadmap daripada Indonesia ke depan. Dan sebagai boneka yang menjalankan adalah Jokowi. Ketika Jokowi tidak cukup waktunya, ternyata belum sempurna penjajahannya, cari boneka lain, ternyata bonekanya adalah Prabowo. Anda lihat kan? Dan Prabowo Anda saksikan kan untuk melanjutkan video program Jokowi. seorang bangkai tua, dan mau mati orang ini, bisa-bisanya membuat ya pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat rasis kepada seorang presiden yang resmi dilantik hari ini. Makanya saya sependapat dengan video atau VT cuplikan atau potongan dari pidato Presiden Prabowo hari ini, bahwa tradisi kebudayaan ya bangsa Indonesia ini harus terus dilestarikan, menjadi basic ya berperilaku. Contoh sebagai sebuah pendapat atau mengutarakan pendapat dengan alam demokrasi ini, tapi tidak kehilangan budayanya sendiri, tidak caci maki. Apa yang saya katakan tadi memang sudah menjadi keharusan. Jika orang-orang yang memang menyatakan rasis, apalagi ini kepala negara, baru saja dilantik. Untuk lebih jelasnya, Anda saksikan dan simak VT, tidak semua ini ya,
Tapi intinya saja, pidato Bapak Prabowo yang sudah dilantik resmi menjadi Presiden Republik Indonesia dan Gibran sebagai wakilnya periode 2024-2029. Anda simak. Awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, ada seorang yang diduga oknum Habib ini di mana mereka ini berceramah di depan jamaahnya itu dengan mencaci maki Prabowo, dengan menghina Prabowo, dengan menjelek-jelekan Pak Prabowo. Baru saja Bapak Prabowo ini dilantik yaitu menjadi presiden tahun 2024, tapi sudah dicaci maki, dijelek-jelek oleh yaitu diduga oknum Habib dengan julukan adalah Prabowo kucing, kucing. Naudzubillah ya teman-teman ya. Saya ini ya akan mendukung penuh yaitu tentang tesisnya Kiai Imad tentang terkait masalah Habib-Habib Ba'lawi ini ya. Mereka ini seolah-olah memiliki peranan masing-masing ya teman-teman. Ya seperti ada yang berpolitik ya, misal ada yang suka mengacak-ngacak Indonesia ini yaitu dengan memprovokasi kaum muslimin, menjelek-jelekan pemerintah, mencaci maki pemerintah dan lain-lain. Ada juga yang memalsukan makam, yang membelokkan sejarah Indonesia ini. Ada juga yang menyebarkan yaitu cerita-cerita khurafat. Ada juga yang menyebarkan kebid'ahan. Ada juga yang mengajak umat ini pengkultusan kepada yaitu Habib-Habib Ba'lawi ya. Bahkan mereka ini diajak untuk meminta kepada kuburan. Jadi semuanya ini memiliki peranan masing-masing ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya setuju ya kalau tesisnya Kiai Imad ini harus kita dukung 100% ya, agar mereka ini tidak lagi mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena teman-teman ya, kalau mereka ini masih mengaku-ngaku zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sulit untuk kita bendung. Nanti pastinya akan ada mukibin baru, akan ada jamaah-jamaah baru, dan bahkan ya teman-teman ya, ada kiai juga yang mereka ini masih menjadi muhibinnya, malah didukung. Tentunya hal ini harus kita dukung tesisnya Kiai Imad Al-Bantani ini ya. Walaupun beliau ini sudah dipecat dari yaitu PBNU, tapi Bapak Kiai Haji Imad Al-Bantani ini tetap kita dukung ya. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja ya video yang viral yang dimana yaitu ada oknum Habib yang menjelek-jelekan Bapak Presiden Prabowo, dan itu memang ciri-ciri yaitu dari oknum Habib-Habib seperti Bapak Rizik Syihab, Bahar bin Smith yang mereka ini selalu mencaci maki pemerintah. Walaupun presiden siapa, tetap nanti akan dicaci maki. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.